Halo Kontaners, kembali lagi di podcast Kontan Insight. Kali ini kita mau berbincang soal Rohana dan Rojali, Iya. ya kan? Siapakah itu? Nah, nanti kita ulas. Ada di sini Bang Nove, apa kabar Bang? Sehat. Sehat ya. Mbak Tika, apa kabar nih? Baik ya. Ini teman-teman dari online ya. Ya, Kanal ada. online kita kontan.co.id. Betul. Redaktur online. Dan memang suasananya lagi Rohana Rojali ya. Di beberapa pusat perbelanjaan, kemudian juga di pameran-pameran mobil, itu juga orang datang hanya lihat-lihat, ya kan? Tapi nggak beli gitu. Nah, ini bisa nggak digambarin nih di teman-teman Des Online nih, melihat pemberitaan soal penurunan daya beli yang kemudian disingkat menjadi Rohana dan Rojali nih. Karena istilah Rojali Rohana ini juga sebenarnya istilah yang belum lama keluar ya. Kayak baru-baru aja nih. Tapi menjadi viral. Nah, ya. Teman-teman online mungkin sering kan nulis soal fenomena ini. Nah, seperti apa? Ini kan beberapa sebenarnya kayak dia viral tuh mungkin sebulan terakhir ya. Nah, Tapi sebenarnya kondisi Rohana itu kan singkatan dari rombongan hanya nanya-nanya, kemudian Rojali itu kan rombongan hanya jarang beli. Nah, itu sebenarnya kalau dilihat itu kan sebenarnya fenomenanya ini bukan baru kalau kita lihat ya. Sebenarnya sudah lama. Cuman memang akhir-akhir ini viral itu kalau dilihat datanya sebenarnya kan mungkin sudah terjadi sejak akhir tahun lalu ya, akhir 2024 kalau nggak salah itu kan udah mulai penurunan daya beli. Kemudian terutama waktu Oktober atau kapan itu kan ada PHK massal yang sangat gede, itu sangat mempengaruhi ya daya beli. Kemudian kondisi ekonomi baik di kita di domestik juga maupun di global juga kan nggak bagus ya. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian di awal 2025 itu kalau nggak salah udah tercermin ke angka inflasi kita ya. Itu kan dari awal Januari, Februari itu kan deflasi. Kemudian Maret terdorong Lebaran sama puasa kan agak inflasi. Kemudian kembali deflasi itu sekitar Mei ya. Nah, itu kan mencerminkan memang daya beli ini turun gitu. Nah, di pemberitaan Kontan soal penurunan daya beli itu kuantitasnya banyak ya? Iya, Tik ya? Iya, banyak karena kita kan nggak cuma melihat data tapi juga meminta pendapat ekonom, pengamat dan juga termasuk pemerintah. Memang kalau dilihat memang terjadi penurunan daya beli. Pertama, tapi kedua juga yang agak unik adalah terjadi mungkin switching atau perubahan gaya konsumsi gitu. Kayak yang mungkin karena sekarang juga ada online juga kan. Jadi mungkin orang ke mall itu hanya cenderung melihat-lihat tanpa membeli karena mungkin mereka akan membedakan harga atau hanya cuma ngecek barang gitu lah, membanding-bandingkan. Kemudian ke mall cuma jalan-jalan, makan dan sebagainya. Kalau untuk pembelian yang di kayak toko-toko retail gitu mungkin memang berasa ya. Jadi untuk pembeliannya mereka memilih di kanal daring yang harganya mungkin lebih murah. Bisa jadi itu salah satu kecenderungan. Iya. Tapi ini ya, pusat-pusat perbelanjaan tetap menjamur, bahkan banyak pusat perbelanjaan baru yang tetap yang berdiri ya. Di Pakuan Mall Bekasi, di Jakarta juga. Dan sebenarnya asosiasi Aprindo ya. Itu mengkonfirmasi fenomena ini bahwa ada tren Rojali Rohana yang itu berdampak terhadap kinerja penjualan mereka. Iya, betul. Tapi di sisi lain mereka mengkonfirmasi bahwa ya sekarang mall memang bukan sekedar pusat belanja, tapi juga buat pusat wisata. Cuman terlepas dari itu memang kita harus membaca fenomena ini sebagai sinyal atas kondisi kritis ekonomi masyarakat kita kan, bahwa memang ada fenomena daya beli yang makin merosot. Dan tadi sempat disinggung oleh Mas Ajis, di Gias kemarin pun begitu kan? Ada istilahnya roh halus ya. Rombongan hanya lus mobil. Jadi nggak beli dia. Jadi Gaikindo kan mengkonfirmasi jumlah pengunjung Gias selama 11 hari kemarin itu di angka 485.000 kalau nggak salah.
itu bahkan rekor katanya. Naik ya Jumlah dari pengunjungnya. pengunjung, Tapi betul. jumlah transaksinya lebih Turun. sedikit. Ya. Oke. Artinya kan ini benar-benar mengindikasikan ya itu tadi. Rojali Rohana Betul tadi. betul. Nah itu tercapture nggak tuh apa Mbak Tika di pemberitaan konten online itu memang persoalan daya beli ini menjadi satu topik yang trending di online nih. Iya, betul. Tapi kalau dilihat ini ada dua segmen yang berbeda yang harus kita lihat ya. Pertama, memang kalau di sisi mungkin menengah ke bawah itu daya beli memang, maksudnya dia nggak berbelanja karena memang daya belinya turun. Oke. Nah, di yang menengah ke atas itu tuh ada pergeseran ini juga apa ya? Pergeseran mereka menahan konsumsi. Menahan konsumsi. Menahan konsumsi untuk hal-hal tertentu. Oke. Tapi dia geser ke yang lain. Jadi contohnya apa itu? Contohnya nih, misalnya mereka nggak yang biasanya misalnya beli baju atau beli apa gitu ya di ini, tapi mereka menahan diri untuk beli itu, tapi dialokasikan untuk hal-hal yang kayak konser. Jadi lebih ke ini ya. Apa ya, kebutuhan yang Kesenangan ya. sebenarnya bukan Entertain lah ya. kebutuhan primer gitu, maksudnya kayak bahkan tersier pun Iya. tersier yang Iya. Untuk ini gitu. hiburan ya. Berarti Jadi kayak yang lebih ke- bisnis itu malah bagus Iya, ya. masih buktinya di Indonesia ini kan kalau ada tiket konser tuh selalu Sold out Ludes ya. sold out ya. dan Oke, ini oke. nah itu, dan itu harga tiketnya itu nggak murah loh gitu. Iya benar. Iya, Pertama iya, iya. itu, terus gaya hidup kayak misalnya orang mungkin nggak jajan di resto mahal tapi mereka Iya. jajan di resto murah, tapi mereka pakai belinya iPhone gitu. Oke, gaya Yang hidup gaya-gaya gitu ya. yang Iya. kelas itu untuk yang kelas menengah Oke. yang ini ya. Iya, iya. Menengah atas ya itu ya. Ya, maksudnya yang di atas menengah lah, pokoknya Iya. yang bukan yang paling bawah. Tapi faktanya yang menengah bawah uangnya memang udah Memang, sedikit iya, ya. betul. Sedikit, Jadi- bahkan nggak ada ya. Bahkan nggak ada jangan-jangan. ya. Iya, jadi ada dua hal yang harus disoroti gitu loh. Maksudnya yang bawah itu memang Oke. dia memang nggak beli karena nggak ada uang, betul. tapi yang atas itu sebenarnya ada uang tapi mereka menahan. Jadi Menahan mengalokasikan ke ada namanya fenomena lipstick Oke. fenomena itu. Iya, 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 Jadi, iya, iya. Kayak mereka lebih ke lifestyle. Iya, gitu. iya, iya. Lebih ke kemasan lah ya. Ya, betul. Meskipun Hmm. ibaratnya mereka rela menahan lapar, Ya. yang penting gaya Yang hidup. penting gaya wah. ya. Nah, itu mungkin kalau untuk kemarin di Gaikindo saya nggak belum terlalu ini ya. Apakah mereka menahan diri untuk beli di mobil-mobil yang ini hanya untuk nanti mereka misalnya mau seri yang nanti gitu loh. Iya, iya. Atau Mhm. gitu. Biasanya kan mereka tukar-tukar gitu kan. Misalnya kayak Betul. gitu sih. Dan apa namanya lagi-lagi nih di konten online itu kan kalau kita lihat kan trendingnya masih soal persoalan konsumsi lah ya. Iya. Soal itu ya. Daya Iya. beli Daya ya. beli ya kan. Mhm. Artinya konten nih concern nih Mas Nove untuk memberitakan soal bagaimana daya beli kita nih semakin merosot nih. Ya, kalau saya lihat dari pemberitaan kita memang itu sering ditulis ya, dan Oke. secara konsisten itu terus kita tulis. Ya. Mungkin sedikit menambahkan dari Mbak Tika tadi itu ada lagi fenomena makan tabungan. Nah, Wah, mantap ya. Iya, Makan ini tabungan. saya menanggapi Iya, dari iya, Mbak iya, Tika. iya. Itu dampak dari tingginya misalnya PHK ya, Oke. kehilangan Iya, pekerjaan. iya, iya. Kamarat. Dan kita juga jangan lupa itu Mm-mm. harga barang itu naik. Iya. Harga barang naik. Iya, sementara gaji naiknya Tetap, pendapatan tidak- tetap. Iya, kadang malah turun. Iya. Oke. Misalnya contohnya kan ada di beberapa perusahaan mungkin Betul. insentifnya sudah Efisiensi Tidak ada. ya. nggak ada, tinggal gaji Efisiensi. tok gitu Iya, ya. iya. Sehingga membuat masyarakat itu semakin memang daya belinya lemah karena Oke. duitnya memang tidak Oke. banyak. Iya, iya. Jadi kalau begitu Mas Tove, fenomena Rojali Rohana ini sebenarnya apa ya? Cara masyarakat menyesuaikan diri atas Ya. keresahan dan beban hidup yang makin tinggi ya. Mereka menyesuaikan diri nih Iya. dengan kondisi ekonomi yang makin sulit. Betul. Pada akhirnya mereka mampunya hanya Rojali dan Rohana, yang penting tetap bisa Bertahan. bertahan dan cuci mata gitu Iya. kan, bisa wisata keluar rumah sekalipun sekedar nongkrong. Jadi ini bukan sekedar fenomena anak muda nongkrong tanpa belanja, tapi ini adalah bentuk refleksi dari keresahan masyarakat, dari Betul. kondisi sulit, dari kondisi ekonomi sulit yang Iya. dihadapi masyarakat ya. Betul. Karena di laporan kinerja statistik perbankan juga itu kan terindikasi dari
NPL, Betul. NPL KPR Konsumer, ya. Iya, Wah. KPR. Jadi banyak NPL di perbankan itu, Heeh. ya kan, di Himbara. Naik ya kan? Naik. Nah, Ja- salah satunya NPL KPR tuh, Jis. Betul. Jadi gagal bayar Iya. KPL tuh meningkat tuh, Jadi, Mas. iya, NPL KPR itu kalau nggak salah sejak April loh, 2 bulan terakhir itu tembus Iya. di angka 3%. Dari Januari, Februari, Maret itu memang ada tren kenaikan tapi masih di level 2%, di bawah 3%. Tapi mulai April, Mei itu kalau nggak salah per Mei malah udah 3,48%. Ini kan menunjukkan kemampuan masyarakat membayar cicilan. Betul. Itu juga ikut menurun. Iya. Nah, tadi apa yang dibilang Mas Novi itu menarik tuh, makan tabungan. Artinya memang penghasilan tidak tabungan mereka tidak meningkat ya. Iya. Dan berkurang. penghasilan dari mana lagi kecuali dari pekerjaan mereka atau dari gaji gitu. Itu tercapture di pemberitaan-pemberitaan online di konten itu tercapture ya Mas Novi. Itu memang sering kita tulis, bahkan beberapa kita daur ulang untuk tulis karena memang tingkat pembacanya memang cukup tinggi ya, reviewnya. Jadi orang mungkin menemukan bahwa dirinya sama dengan fenomena yang terjadi itu ya. pada umumnya. Tapi kita juga harus melihat bahwa ini tidak semata-mata karena penurunan daya beli. Ya. Tapi sebenarnya kita juga harus melihat bahwa konsumen kita itu udah mulai pintar. Artinya mereka itu tidak sembarangan belanja. Dan selektif ya. Lebih Jadi selektif. mereka sudah mulai paham soal investasi, mereka sudah paham soal cara mengelola keuangan. Bahkan mungkin generasi yang sekarang ini generasi Z ya mungkin ya. Mereka itu bahkan ada kan fenomena tidak mau beli rumah ya. Ya. Mereka itu pengen nabung sebanyak-banyaknya, nanti setelah usianya berapa tahun, 40 dia mau pensiun. Tapi dia berharap dia bisa hidup dari Uang tabungan pensiun. yang sudah dia investasikan sejak dia bekerja masih muda. Jadi itu juga harus kita lihat dari sisi itu. Ya. Lalu di sisi yang lain ada juga masyarakat kita memang daya belinya nggak ada kecil. Tapi mereka itu mereka ingin menikmati modernitas itu. Jadi gaya hidup itu ya. Mereka memang uangnya kecil, tapi dia ingin menikmati modernitas itu, misalnya dengan tidak ketinggalan zaman. Dia harus nongkrong misalnya di kafe. Iya. Mereka itu nongkrong di kafe itu hanya beli satu gelas kopi, bisa sampai 3 jam, 2 jam mereka duduk di situ. Itu ada fenomena itu, ada gitu ya, cerita itu ya. Jadi bukannya dia nggak punya uang, ada uangnya memang, tapi tipis ya. Iya. Tapi ada fenomena bahwa dia juga ingin menikmati kebersamaan dengan gaya hidup sekarang. Tapi bagaimana secara efisien, artinya lebih hemat gitu. Iya. Jadi dan jangan juga kita lupa ada lagi fenomena kan sekarang ini sebagian besar perusahaan kan bisa bekerja dari mana saja. Jadi itu juga mungkin kalau tiap hari dia harus belanja kan boros. Jadi dia nongkrong di kafe, di mall, dia kerja. Walaupun tidak melakukan transaksi. Iya, jadi dia cukup hanya mungkin modal di bawah 100.000, 50.000 segelas kopi, dia bisa kerja atau pindah 2 kafe sehari itu, dia sudah bisa pulang ke rumah gitu. Jadi ada banyak penyebab sebenarnya rohana ini. Karena mungkin ongkos transportasi itu mahal ya. Iya. Kan ada juga tuh udah ada surveinya di BPS tuh. Tinggi naik Gojek aja bisa diakumulasi bisa berapa 2 juta dari per bulan gitu. Itu kan jadi persoalan tersendiri ya. Iya. Nah, tadi menyambung soal trending topik di online, itu apalagi kira-kira fenomena yang teman-teman biasanya tulis tuh? Ya itu tadi selain memang jadi ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang memang jadi membuat berpengaruh ke gaya konsumsi masyarakat juga gitu. Kemudian dari situ kita tapi yang selama ini disoroti adalah memang yang miskin sementara yang sebenarnya tuh di atas garis kemiskinan itu ada orang-orang yang rentan miskin gitu. Jadi dia cuma sedikit di atas garis kemiskinan sementara di situ tuh sebenarnya yang paling terdampak gitu. Paling terdampak gitu loh. Itu yang disebut kelompok kelas menengah bawah tadi. Iya, menengah. Jadi dia nggak kena nggak dapat bantuan dari pemerintah. Tapi dia juga sebenarnya
nggak terlalu mampu gitu. Oh, ini bantuan yang BSU itu ya? Ya, apapun kalau Oke, pemerintah kan kalau yang kita miskin itu memang sudah ada bantuan-bantuan yang untuk Ya, ada meningkatkan daya ada beli gitu ya. BLT, ada Nah, raskin, beras ya. raskin. Cuman Kelas kalau menengah yang kan nggak ada ya? kelas di atasnya itu tuh Tidak justru tersentuh. belum tersentuh. Belum tersentuh. Atau hanya sedikit gitu Ya. tersentuhnya. Padahal ini yang paling Padahal ini terdampak. rentan kalau tidak, maksudnya yang harus dijaga gitu. Iya. Jadi kalau dia nggak dijaga, dia bisa terjun ke Oke, kalau kemiskinan gitu artinya pemerintah sekarang harus mengeluarkan atau membuat kebijakan berbasis kelas sosial ya. Betul. Artinya, oke, kelas bawah sudah dikasih insentif. Ya. Kalau kelas menengah atas nggak usah lah ya. Ya. Kelas menengah atas kan tadi Sebenarnya Mas kalau Mbak kelas Tika bilang, menengah atas ada juga, maksudnya tapi dalam bentuk lain kayak untuk yang kayak sisi pengusaha itu kan Ya. nanti kan Ya, lebih ke sana betul, gitu. ya karena Nah, ini yang di tengah-tengah yang di tengah ini rentan ya. kan, Ya, nah ini artinya pemerintah harusnya sudah mulai memikirkan kan, Ya. memikirkan bentuk insentif apa untuk meringankan beban hidup kelas menengah ini Ya, tadi betul. kan. Betul. Misalnya tadi Mas Aziz bilang sekarang ternyata setelah diakumulasi ongkos Gojek itu bisa juta-jutaan juga Iya. kan, Betul, bisa 2 juta. juta-jutaan. Misalnya Iya. pemerintah ngasih terobosan insentif transportasi kayak Ya. kan, misalnya betul. insentif listrik, misalnya kan untuk betul, golongan betul. kelas menengah ke bawah ini. Ya. Nah ini sampai sekarang kayaknya belum ada kan ya? Kalau Naga-naga itu dibatalkan kan yang Kalau untuk listrik ya? memang Ya. semester 2 nggak ada. nggak ada. Nah, itu. Cuman katanya sih pemerintah lagi menggodok ada beberapa insentif yang akan diguyurkan. Nah, kemarin sih beberapa kita tanya juga kan pendapat ekonom dan ini. Kalau misalnya mau ada insentif itu sebenarnya apa sih yang ideal atau yang Ya. bisa, terobosan apa yang bisa dilakukan pemerintah. Nah, salah satunya adalah menaikkan PTKP. Menaikkan PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Iya. Iya, Kalau iya. misalnya PTKP dinaikkan, itu kan ada spare. Jadi kan pendapatan yang tidak kena pajak itu yang kita belanjakan kan selama ini. Nah, itu kalau misalnya itu dinaikkan, itu kan kita bisa mendapat tambahan uang untuk bisa dibelanjakan. Iya. Seperti itu. Ya. Itu salah satu ide. Itu salah satu ide untuk Yang supaya usulan kelas lah, menengah juga tetap bisa bergerak lah ya, bertahan gitu, bertahan. bertahan. Paling tidak bertahan lah, nggak beli Mas. Iya. Tapi paling tidak dia nggak akan turun bawah ya, lebih jatuh ke bawah. jatuh ke bawah. Ke bawah itu. Nah itu kan analisa dari pengamat tuh Mas Nove soal bagaimana caranya supaya kelas menengah tidak Tidak makin turun. tidak makin turun. Di teman-teman di konten online kan terlihat tuh bagaimana pemberitaan dari para ekonom ini kelihatannya di akumulasi juga nggak supaya mereka juga supaya maksudnya pemerintah juga melihat bahwa ini usulan bagus gitu di pemberitaan online-nya di teman-teman online tuh seperti apa? Ya, kalau kita lihat sih ya, memang pemerintah itu sepertinya memberikan perhatian terhadap. Oke. Tapi sejauh ini kita belum menemukan ada pemberitaan yang memang secara khusus menyasar kelas menengah. Belum ada ya? Nah, ini menarik. Yang kita lihat selama ini, apalagi pemerintahan sekarang itu masih dalam tindakannya lebih banyak ke kelas menengah bawah, bansos gitu ya. Kelas bawah itu. Iya. Kelas bawah. Tapi kalau setiap kali kita lihat ada pemberitaan, memang pemerintah selalu mengatakan sedang berusaha untuk menggenjot gitu ya, bagaimana untuk membelikan daya beli kelas menengah. Tapi sejauh ini kita belum melihat langkah konkret yang bisa dirasakan oleh kelas menengah gitu. Nah, itu memang belum bisa kita eksplor lebih jauh lagi kan. Belum ya. Nah, kita ini termasuk kategori kelas menengah lah ya. Iya. Ya, apes lah ya. Justru itu. Iya. Kita menengah enggak, bawah enggak nih kayaknya. Iya. Atas Atau enggak, bawah enggak. Mungkin ada juga usulan selain menaikkan PTKP itu juga menurunkan PPN. Kan selama kemarin menurunkan PPN ya. pajak kemarin kan PPN kan penjualan. Yang sempat 12 naik kan, kan. jadi 12%. Nah, Oh itu ya, turunin itu lagi juga, dong. setidaknya kan sekarang udah berlaku 12 tuh, setidaknya turunkan dulu gitu. Cuman iya ya, benar. Demi memulihkan daya beli masyarakat. ya, Iya, yang iya, iya. kelas terutama yang kelas-kelas menengah ya. Iya, Kalau iya, yang iya, soalnya iya. ini terhimpit memang kan. Benar. Iya. Ya tapi kayaknya bener ya pemerintah tuh perhatiannya lebih kepada ke bawah ya. Beberapa program-program kayak misalnya koperasi desa ya kan, Makan bergizi. makanan bergizi gratis gitu. Program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah gitu. Iya, makanya tadi aku bilang bahwa pemerintah bahkan dari era-era sebelum Prabowoan dari dulu itu concernnya itu memang selalu ke menengah, selalu ke masyarakat kelas bawah. Ya.
insentif yang diguyurkan pemerintah lewat APBN itu selalu menyasar situ. Ya lewat raskin, lewat bansos, BLT segala macam. Nah, insentif-insentif buat kelas menengah ini yang memang masih Kurang ya. nihil atau minim gitu ya sejauh ini. Padahal kelas ini butuh, makanya sekarang butuh insentif berbasis kelas sosial. Ya. Jangan lagi hanya menitik beratkan kepada kelas bawah tok. Karena nyatanya sekarang kelas menengah ini benar-benar terhimpit nih daya belinya. Betul. Ya kan, di tengah lompatan harga produk yang semakin mahal, ya kan, lapangan pekerjaan PHK juga makin marak. Makanya tadi Mbak Tika menyinggung sebenarnya fenomena Rojali Rohana bukan baru sejak akhir 2024, tapi makin kesini makin Rohana terlihat, Rojali. Iya, makin terlihat. Jadi double ya. Artinya kan ini oke, tadi Mas Nope menjelaskan ada di sisi lain kita penjelasannya mungkin dari karena ada perubahan cara berpikir. Betul. Gen Z melarikan duitnya ke instrumen investasi. Ya. Tapi dalam kondisi sekarang kita juga harus mengakui adanya fakta bahwa memang ini juga indikasi kuat ada penurunan daya beli, ada kemerosotan daya beli yang semakin dalam gitu kan. Ya. Dan pemerintah tidak bisa tidak bisa menutup mata kan terhadap fenomena ini karena Ya. konsumsi masyarakat kan mesin pertumbuhan ekonomi ya nggak? Betul. Memang sampai sekarang kalau dilihat data itu memang konsumsi masyarakat itu masih jadi penopang utama Iya, dan oke. pertumbuhannya masih tinggi. Mm-mm. Untuk pertumbuhan ekonomi kuartal 2 aja ini surprisingly hari ini kan pengumuman Hari ini pengumuman PDB, ya itu pertumbuhan ekonomi itu tumbuh 5,12%. 5,12%. Itu Malah agak tumbuh. di luar ekspektasi, di luar ya, ekspektasi jumlah karena- analis ya. karena analis dan ekonomi itu memperkirakan di bawah 5%. Bahkan 4 mungkin ya. Ya, Nah, Nah, ini kalau yang dianalisa sama Mbak Tika kok bisa dan tumbuh? itu Tinggi apa banget. namanya? Atau datanya Nah, saya nggak tahu ya. Eh, Cuma sebenarnya kalau misalnya dilihat dari penjelasannya, Hah? memang kalau kuartal 2 itu kan memang ada April ya. oke. April itu kan sedikit kena dari efek Lebaran. Lebaran. Oh. Oke. Nah, kemudian iya. kenapa belanja masyarakat masih tinggi, tapi Mm-mm. kita lihat realitanya daya beli turun karena kita di April, Mei, Juni itu ada anak sekolah, libur sekolah Libur. dan bayaran anak Oh, sekolah. ya, Jadi bayaran sekolah. alokasinya ke situ. Alokasinya ke Oh. sana. Jadi, Kelihatan tetap konsumsi masyarakat tetap Oh, tinggi. iya. Tapi Oke. sebenarnya nggak ke yang Enggak yang belanja benar. yang ini ya, belanja yang ke Oh, kalau kayak- bukan belanja non pokok ya. ya, Oh, kalau dihitung dari situ betul. ya memang Iya kan? makanya. Jadi memang kelihatan tinggi. Nah. Kalau nggak salah tadi datanya itu Iya 2,61% kalau nggak salah itu kontribusi konsumsi masyarakat ke pertumbuhan ekonomi. Oh, dia nggak ngebelejetin ya? Apa aja konsumsinya gitu ya? Ada sih. Itu mayoritas kontribusinya. Iya, mayoritas dong. Selama ini Oke. mostly itu setiap pertumbuhan ekonomi itu kan Mm-mm. kita kan ininya kontributor utamanya adalah Oke. konsumsi rumah tangga. Mm-mm. Nih, konsumsi rumah tangga dan PMTB adalah komponen yang dengan kontribusi terbesar Oke. terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal. Tapi tak ada tapinya ya. Artinya seperti yang Mbak Tika jelaskan tadi bahwa periode kuartal 2 ini kan ada momen-momen yang dimana belanja masyarakat itu cenderung meningkat. Ya. Momen masih Ya, hubungannya dengan masih suasana lebaran ya. musiman. Oh ya. Terus Seasonal. musim libur sekolah ini kan orang-orang pada wisata juga ya. Betul. Pelesiran, Bubble gitu ya. terus iya tahun ajaran baru kan belanja masyarakat juga kenceng loh untuk Ya. beli seragam, buku, bayaran Pendidikan bayaran itu pendidikan, sangat-sangat sepatu mahal, segala iya. macam. Ya masuk akal kalau di makanya Iya. inflasinya kemarin juga tinggi karena memang ada itu Oke. kontribusi dari biaya pendidikan, Tapi transportasi. makanya menjadi anomali. Tapi di pusat-pusat perbelanjaan banyak Rojali Iya, Rohana ya kan. betul. Karena memang dan di situ Oh, jangan iya. salah loh. Di e-commerce juga nggak setinggi Biasanya. itu loh biasanya loh. Oh. Ya, Nah, iya berarti kan kalau indikatornya dalam bayar sekolah ya itu masuk akal, tapi ya apa itu bisa membuat pertumbuhan yang yang tinggi, Konsisten. yang konsisten kan enggak juga. Iya, kan? memang Nah, seasonal. konsistensinya ini nanti terlihat di kuartal 3 ya. ya. Artinya konsisten nggak pertumbuhan konsumsi Iya. ini menyanggap perekonomian di kuartal 3. Karena kan di kuartal 2 ini ada momen tahun ajaran baru tadi kan. Betul. sama libur gitu Kalau ya. begitu bisa juga kita simpulkan di kuartal 2 ini belanja masyarakat itu sebenarnya banyak tersedot kebutuhan yang Pokok. sifatnya pokok penting, Iya. pendidikan anak, Betul. ya kan? Ya kan? Iya betul sekali. Tapi memang terkait sama musiman Hmm. itu makanya kemarin juga asosiasi retail juga
menyimpan optimisme bahwa nanti Rojali Rohana ini akan berakhir dan berganti dengan roh beli. Jadi rombongan yang memang benar-benar Membeli. beli gitu. Karena memang seasonal aja. Nah, tapi harapannya untuk bisa ke situ, harapannya agar gimana caranya si pemerintah ini menjaga daya beli ini biar terutama yang tadi kayak kelas-kelas menengah itu untuk tetap terjaga, jadi jangan sampai turun. Makanya perlu tadi itu kayak insentif atau kelas apa menengah segala tadi ya, karena memang syaratnya dari Rojali menjadi roh beli itu daya beli harus pulih dulu. Ya betul. Ya. Kalau daya beli nggak pulih ya Rojali terus-terusan nih. Ya, Nah, itu gimana tuh Mas Nope? Ya itu Gimana caranya optimis tadi dari Rojali, Rohana jadi roh beli? Roh beli. ya salah satunya sih ya kita tidak bisa menutup mata bahwa kekuatan APBN kita itu sebenarnya besar sekali untuk mendorong daya beli. Nah, Misalnya itu. kan di awal pemerintahan, di awal tahun ini kan pemerintah kan efisiensi ya dan Betul. sangat besar, dan itu dia merembet kemana-mana. Yes. Jadi misalnya juga ya. ada beberapa proyek yang seharusnya dikerjakan jadi nggak bisa karena pemerintah sudah keep dananya. Ya. Jadi kalau untuk bisa mendongkrak daya beli ya pemerintah mau tidak mau harus membuka, Membelanjakan ya APBN. memperbesar lagi belanja pemerintah supaya bisa menggerakkan ekonomi sampai ke bawah. Jadi itu kan ada rentetannya. Jadi misalnya ada sebuah proyek, kan proyek ini kan pasti dikerjasamakan dengan pihak swasta. Betul. Dan itu kan pasti akan berkontribusi banyak orang, sehingga itu kan sampai ke ekonomi rumah tangga. Tapi kalau pemerintah masih belum mau, masih mau hemat, artinya kita susah melihat akan ada peningkatan daya beli sampai akhir tahun. Apalagi sekarang ini harga-harga barang sudah pada naik. Sudah pada naik, sementara gaji ya mungkin ada yang naik, tapi naiknya tipis sekali, tidak setinggi kenaikan harga barang-barang. Jadi itu salah satunya. Artinya harus ada kontribusi langsung dari pemerintah untuk mempercepat belanja. Dan kalau bisa membuka beberapa hal-hal yang selama ini dijadikan efisiensi. Nah, itu sudah ada strateginya belum? Mempercepat belanja. Untuk mempercepat belanja APBN. Ya. Biasanya di kuartal Biasanya berapa memang itu? di kuartal ketiga dan 4 itu kan memang pemerintah ngebut ya. Karena ini target. Karena biasanya kan memang awal tahun direm. Maksudnya karena masih ada kemarin kan karena pemerintahan baru kan, jadi memang ada beberapa yang diblokir segala macam untuk efisiensi, dan kondisi ekonomi global juga agak mengkhawatirkan, jadi mungkin pemerintah agak hati-hati. Tapi di semester 2 setelah ada, biasanya di semester 1 akhir itu ada adjustment, jadi melihat lagi kondisi makro seperti apa, kemudian dia akan membuka keran belanja ya. belanjanya gitu, mengebut di semester. Jadi historicalnya tuh memang selalu di kuartal 2, kuartal 3 dan 4. Di akhir ngebut ya. Cuman gini juga, artinya jangan sampai karena pemerintah, karena kita tahu kan penerimaan negara juga pajak turun kan? Turun. Nah, artinya dia pengen memacu belanja. Betul. Karena di satu sisi untuk belanja kan harus ada pemasukan nih, penerimaannya tapi kurang nih. Tapi pemerintah pengen akhirnya mengadi-ngadi, jadi bikin manuver-manuver yang malah membebani ekonomi masyarakat. Kayak misalnya muncul sempat isu kondangan amplop kondangan ya, dipajakin. Nyari-nyari pendapatan nyari baru pendapatan baru. Dan itu yang disasar semuanya kelas menengah. Kelas menengah. Karena gini, ini kan saling kait mengait. Ketika daya beli lemah, otomatis omset perusahaan juga turun kan. Pasti. Otomatis dampaknya terhadap setoran PPh badan, ya kan juga turun. Ya, otomatis pundi-pundi negara juga mengempis. Sementara dia katanya mau memacu belanja, duitnya dari mana? Kalau nggak dari ngutang ya pajak. Nah, nanti pajak ini yang kita takutnya. Jangankan nurunin lagi PPN 12%, yang ada malah nanti ya kayak tadi. Yang lain dipajakin loh sampai amplop kondangan itu kan. Aku rasa isu itu muncul pasti nggak ada asap nggak ada api lah ya. Iyalah, itu pasti ada sudah yang ada didiskusi, sudah ada didiskusikan. diskusi di Cuman internal. karena terlalu ramai. Kemudian dibantah. Kebangetan kan pajak kondangan aja mau amplop kondangan mau dipajakin. Ya. Memang ini cukup mengkhawatirkan ya sebenarnya di kuartal 2 ini, walaupun BPS bilang kita tumbuh. Ya kan? Tumbuh. Nah, ini perlu ada terobosan lain nih. Seperti apa nih kira-kira mungkin Mas Nope supaya ya selain dari strategi-strategi yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat bertahan seperti apa? Tergambar nggak tuh kira-kira? Pernah nggak menanyakan atau di dalam tulisan tuh diceritakan bahwa seperti apa di dunia usaha mungkin di
masyarakat kita? Ya supaya masyarakat bertahan ataupun perusahaan ya nggak ada cara lain selain efisiensi kan. Selain efisiensi. Berarti ada PHK dong ya. Mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang. Misalnya ini contohnya ya, misalnya selama ini kan kalau kami misalnya suka belanja misalnya di toko modern gitu ya. Tapi ini belakangan ini misalnya istriku itu dia lebih suka belanja online, itu kebutuhan pokok. Yang selama ini padahal kita kan bisa beli di samping rumah ya. Karena apa? Lebih murah. Bahkan misalnya Pampers bayi gitu ya. Iya. Itu berhemat Iya. Begitulah strategi berhemat. Jadi kita beli dari toko online. Memang bahkan ya. sekarang kayak beberapa e-commerce itu masih memberikan gratis. Ongkos kirim. Dan itu cukup besar sekali marginnya antara kita beli selisihnya antara di toko modern dengan kita beli di toko online. Oh iya, jauh. Dan itu pun dikirim ke rumah. Iya. Tidak bayar, gratis. Kita tidak perlu keluar. Tidak perlu ada transportasi ya. Nggak perlu beli bensin. Kalau kita keluar hanya untuk jadi Rojali dan Rohana gitu aja. Paling-paling makan. Iya, makanya artinya kita semua pasti pernah lah ke mall ya terakhir ini, dan kita lihat memang aku sendiri beberapa kali misalnya mendatangi beberapa pusat perbelanjaan melihat memang dari parkir mobil itu susah penuh. Iya, betul. Penuh parkiran di basement. Tapi memang gerai-gerai retail modern yang ada di mall itu kayak fashion misalnya, gerai fashion itu sepi. Tapi memang kita lirik-lirik ini ya barcode harganya ya. Double harga. Mahal banget. Coba kalau kita bandingin sama online. Iya. Kan? Jadi kemarin kan saya juga kan sempat ke Gias itu kan. Saya cuma pengen tahu aja. Itu masuknya aja udah ngantri gitu. Iya. Dan artinya memang pengunjungnya banyak ya. Dan saya memperhatikan kebanyakan itu anak-anak muda gitu. Anak-anak muda mungkin yang usianya 20-an ke 30-an, malahan saya merasa agak sedikit lebih tua dari mereka gitu. Saya bilang, ngapain aja ke sini? Apakah mereka ini mau beli mobil atau apa gitu ya pikiran. Tapi yang saya lihat waktu di dalam itu saya memperhatikan beberapa mereka memang hanya nanya-nanya aja. Sama tadi ilustrasi mobil. Tapi setelahnya kita lihat tidak ada SPK ya. Iya. Tidak ada transaksi. Tidak ada SPK. Di luar malahan penuh itu tempat-tempat penjual makanan. Datang makanan. Ya, malahan kita cari tempat makan betul, berarti emang tempat wisata, Mas. Jadi pameran-pameran seperti itu mereka datang seperti itu kan. Cuci mata. Oh ya, jadi iya. Bahkan pengen foto-foto kan, apalagi kan zaman sekarang konten, kan. ya. Buat konten. Iya. Jadi ya itu untuk kebutuhan ininya mereka kan. Memang ada pergeseran gaya hidup. Betul. Makanya aku ngelihat konferensi pers Gaikindo ya kemarin kalau nggak salah terkait Gias. Yes, ya. Itu kayaknya ada nada tidak optimis mereka terkait target penjualan mobil tahun ini. Karena di tengah lesunya pasar mobil sekarang ini kan Gaikindo menggencarkan pameran-pameran untuk menopang penjualan. Nyatanya Gias tidak seperti yang diharapkan kan. Sepi, artinya transaksinya lemah, makanya mereka mau merevisi kalau nggak salah target penjualan mobil tahun ini. Nah, istilahnya fenomena diskon tuh ada juga nggak kira-kira? Jadi mungkin di pusat perbelanjaan produk ini yang tadinya didiskon berapa persen itu untuk menarik mereka untuk beli, itu ada nggak kira-kira? Tetap aja sih, namanya juga diskon pasti akan diburu, tapi kembali lagi kita melihat karena konsumen kita itu kan cerdas. Jadi buat apa dia beli sesuatu yang diskon tapi dia nggak butuh? Maksudnya nggak butuh-butuh amat gitu loh. Apalagi ya selektif tadi ya, dalam kondisi uang yang sudah terbatas. Kembali lagi tadi memang pundi-pundinya itu yang menentukan apakah dia akan membeli apa enggak. Oke. Iya, menarik. Lagi sekarang ini Jis, orang mikir mengeluarin duit. Intinya begitu kan? Betul. Apalagi mama etik ya. Iya, betul. Harus benar-benar harga kebutuhan pokok naik ya, Tik? Iya, naik. Naik semua. Itu semuanya. Semua naik. Ya, maksudnya harga-harga nih udah nggak masuk akal ya. Sudah tidak ramah dengan kantong kita. Sudah tidak ramah dengan kantong. Dengan kantong. Isi kantongnya juga segitu-gitu aja. Kan gitu. Iya. Nah, makanya di semester 2 ini kan kemarin itu kan salah satu yang penopang di kemarin kuartal 2 juga kan kenapa liburan itu banyak transportasi kan banyak tiket kereta habis segala macam karena memang ada diskon dari pemerintah kan, diskon tiket. Oh iya, tiket pesawat segala ya. Pesawat, tiket kereta ya. Dan segala itu kan dia diskon 20% kalau nggak salah. Nah, ini
dari bukan keberhasilan sebenarnya, dari upaya itu dia pengen melanjutkan di semester 2 nanti ada Nataru katanya. Ada diskon Ada lagi. rencana seperti itu. Nah, kita lihat aja apakah itu nanti bisa cukup menopang konsumsi atau Harusnya tol juga dong kasih diskon. Udah ya. pernah kan Mas? Tol juga yang sudah, kemarin waktu tol. yang kemarin itu 20% ya Ya jasa maksudnya marga. kasih lagi nih harusnya kan. Ya berarti Kasih sebenarnya lagi kalau diskon dilihat tol. strategi untuk diskon-diskon tuh ada ya dari pemerintah ada. ya. Cuma Iya. kalau untuk semester 2 ini memang nggak ada diskon listrik ya. Kalau semester Nah, 1 itu kemarin yang ada belum. diskon Harusnya kita dorong ya. Iya. Diskon listrik ya. Iya Itu benar. terkait sama Ya ya, PLN-nya belanja. rugi terus sih, Jis. Iya bener. Itu kan sebenarnya kan banyak menikmati itu juga kan masyarakat kelas menengah Kelas juga kan. menengah, iya. Artinya bisa mendapatkan insentif dari situ. Betul, Iya. betul. Apalagi misalnya kan sekarang rumah ya, rata-rata kan rumah itu misalnya punya 2 AC. Kalau misalnya Listriknya itu Listriknya. 2.200 ya. Ya. itu sih 2.200 sampai 3.500. Sampai 3.500 ya. Ya listrik AC2 itu sekarang per bulan kita bayar listrik berapa? Lumayan loh, bisa 600 700. Betul. Iya, antara Iya. itu Coba kalau itu dikasih insentif diskon kan lumayan, Iya. kita bisa bayar separuhnya. Betul. Kan? separuh. Berarti kan memang Saya bisa belanja. Iya. program itu sebenarnya bagus buat meningkatkan daya beli kan. Iya. Gitu. Tapi kan saya lihat kemarin itu ada pemerintahan malahan di DPR sempat dibilang bahwa kalau bisa untuk yang 3.500 Mm-mm. teman-tambahan misalnya semacam insentif itu kalau bisa dihapus semua karena dianggap mampu. Padahal kan justru yang seperti yang kita bahas tadi malahan kelas menengah ini sepertinya ini sebenarnya tanggung gitu Ya. loh. Artinya sedikit ada kenaikan dia sudah sangat terasa gitu. Oke. Apalagi kalau dia misalnya dia terbebani oleh misalnya cicilan KPR, Betul. cicilan mobil. Hmm. Sedikit saja ada kenaikan sementara gaji stabil gitu ya, nggak ada kenaikan signifikan, Iya. maka mereka sangat terpukul. Betul. Maka akan ada efisiensi di dalam rumah itu sendiri. Akan dicari gimana caranya mereka hanya belanja kebutuhan Oke. mendesak. Iya. Menarik Iya. dan ini ya terakhir ya. Ini Kontan akan fokus ke mana nih kira-kira nih dari Tika nih terakhir. kita tetap akan mendorong gimana caranya pemerintah itu mempertahankan lah setidaknya kalau tidak bisa meningkatkan daya beli, mempertahankan daya beli masyarakat, karena ini nanti jadi meskipun tadi kan dibilang kelompok kaya atau kelompok menengah atas itu juga sudah mulai menahan konsumsi gitu, bukan berarti dia tidak terdampak juga, mereka terdampak tapi mungkin masih mampu, tapi mereka sudah mulai menahan karena memang kondisi ekonominya juga nggak terlalu bagus. Nah ini juga harus dijaga agar jangan sampai turun juga, karena selama ini memang kita kalau nggak salah dari data survei sosial ekonomi nasional BPS Susenas Maret 2025 itu kelompok masyarakat 20% teratas atau terkaya itu mulai menahan konsumsinya. Nah, padahal ini 20% masyarakat terkaya ini selama ini menyumbang 45,56% dari total pengeluaran nasional. Itu per Maret 2025. Hampir setengahnya loh. Iya. banget. Padahal tapi itu sebenarnya turun. Kalau dibanding September tahun 2024, mereka itu masih menyumbang 46,24%. Oh, turun ya. Iya, sekitar artinya 1% sudah lah ada. ya. Iya. Jadi Sudah ada kalau penurunan. kata Bappenas seperti ini, ini memang fenomena Rojali Rohana itu nggak selalu langsung berkaitan dengan kemiskinan. Oke. Tapi ini harus fenomena ini harus diwaspadai atau harus mendapat perhatian khusus juga, karena nanti efeknya kalau dibiarkan bisa ya bahaya justru semuanya bisa, ya. Betul. Ya, jadi intinya sekarang yang mampu melakukan belanja itu hanya kelas orang-orang yang benar-benar punya duit, orang-orang kaya, ya kan? Intinya begitu. Betul. Ya kelompok-kelompok nanggung yang uangnya terbatas, ya hanya menjadi penonton, menjadi Rojali Rohana. Oke. Jadi Baik. tugas Mas pemerintah. Nope, terakhir konten online mau ini lagi apa? Kira-kira singkat saja. Jadi kita sih berusaha mendorong agar pemerintah itu memberikan arah kepastian ekonomi. Ya. Karena bagaimanapun sejak awal tahun itu terhadap pemerintah baru ini itu ada keraguan gitu. Ada keraguan soal arah ekonomi Indonesia itu seperti apa ke depan. Ya. Keraguan itulah yang menimbulkan masyarakat menengah atas itu menahan belanjanya. Ya. Jadi mereka bingung ini arahnya kemana gitu. Sehingga karena mereka menahan belanjanya akhirnya itu berdampak kemana-mana. Oke. Itu saja. Jadi bagaimana pemerintah memberikan kepastian arah ekonomi itu supaya tidak membuat
investor atau kelas menengah atas itu ragu-ragu. Oke. Itu saja. Baik, terima kasih nih teman-teman sudah kita berbincang soal daya beli gimana nanti strateginya pemerintah. Mudah-mudahan tetap konsisten ya konten online untuk memberitakan terkait dengan daya beli. Ya. Dan mudah-mudahan juga di kuartal 3, kuartal 4 pemerintah punya ada terdorong ya. Nggak ada lagi Rojali Rohana Tidak ya. ada Rojali Rohana Rohalus gitu ya. Dan Baik. jadi robeli ya. Dan Jadi Robeli. Baik, Kontaners, terima kasih nih kita sudah di penghujung perbincangan. Tadi banyak sekali perbincangan yang tentu saja bermanfaat buat pembaca konten atau penonton konten. Dari saya Aji Susaini, Mas Hafid Febri, ada Mas Nove dan Mbak Tika. Terima kasih. Podcast Insight Konten kita tunggu yang berikut lain. Makasih.